Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecendekiaan, wawasan, dan penilaian terhadap berbagai peristiwa. Cerita tersebut bisa terjadi secara nyata maupun khayalan seorang penulis saja dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya berdasarkan kemampuan imajinasi dan luasan wawasan pengetahuannya. Ciri-ciri cerita fantasi. Ciri yang pertama yaitu fiksi atau khayalan. Fiksi artinya cerita rekaan, khayalan, tidak ada di dunia nyata, dan hanya ada dalam pemikiran manusia. Namun, bisa juga berasal dari objek, latar kehidupan dunia nyata yang diberi fantasi oleh penulisnya. Yang kedua, gaya bahasa bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bersifat bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal. Bahasa yang dipakai variatif, komunikatif, dan terdapat ragam percakapan. Yang ketiga yaitu tokoh yang unik. Biasanya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Keunikan tokoh dalam cerita fantasi bukan sekadar fisik semata. Tokoh yang diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika. Ciri selanjutnya adalah ide cerita yang terbuka. Biasanya berasal dari khayalan, angan-angan, dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal, sehingga tema yang diangkat oleh cerita fantasi tidak terbatas. Tema yang ada dalam cerita fantasi dapat berupa supranatural, futuristik, fiksi sains, mistis, dan sebagainya. Ciri selanjutnya yaitu latar lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya adalah tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Ciri yang terakhir yaitu adanya keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Dalam cerita fantasi akan kita jumpai sebuah keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Nah, selanjutnya unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda. Tokoh adalah pelaku, sedangkan penokohan adalah watak atau perilaku tokoh. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu perwatakan yang positif atau baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh menyampaikan nilai-nilai negatif. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau netral. Yang ketiga adalah latar atau setting, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara konkret. Unsur intrinsik berikutnya adalah alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat dalam cerita yang dikisahkan. Berdasarkan urutan jalinan peristiwa, alur dibedakan sebagai berikut, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang dikisahkan. Nah, itu tadi adalah materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur intrinsik cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.